Nah kawan-kawan semua, mari menyimak kisah Abu Nawas yang sangat lucu. Pada suatu hari Abu Nawas pergi ke warung teh, teman-temannya telah menunggunya di situ, mereka ternyata sengaja menunggu Abu Nawas datang. Nah ini, Abu Nawas datang, ujar salah satu temannya begitu melihat Abu Nawas. Ada apa? Tanya Abu Nawas sambil memesan teh. Kami tahu kamu selalu bisa melepaskan diri dari perangkap-perangkap yang direncanakan Raja Harun ar-Rasyid, tapi kami yakin kali ini engkau akan dihukum olehnya bila kamu berani melakukannya. Teman Abu Nawas mengawali percakapan. Apa yang harus kutakutkan? Tidak ada sesuatu apapun yang perlu ditakuti kecuali Allah, kata Abu Nawas menantang. Selama ini, belum pernah ada satupun orang di negeri ini yang berani memantati baginda Raja Harun ar-Rasyid. Bukankah begitu Abu Nawas? Tanya teman Abu Nawas. Tentu saja tidak ada yang berani melakukan itu, karena hal tersebut merupakan pelecehan yang sangat berat, hukumannya pasti dipancung, ujar Abu Nawas memberitahu teman-temannya. Itulah yang ingin kami tahu darimu, beranikah kamu melakukannya? Tantang teman-teman Abu Nawas. Sudah kukatakan, bahwa aku hanya takut kepada Allah, sekarang apa taruhannya apabila aku bisa melakukan hal tersebut? Abu Nawas menantang balik teman-temannya, 100 keping uang emas, di samping itu baginda raja harus tertawa ketika kamu pantati, ujar teman Abu Nawas. Teman-teman Abu Nawas tidak yakin bahwa Abu Nawas dapat melakukan hal tersebut. Sepertinya Abu Nawas kali ini harus berhadapan dengan Algojo Raja. Di minggu depan, Raja akan mengadakan jamuan kenegaraan, para menteri, pegawai istana dan orang-orang dekat Raja termasuk Abu Nawas diundang. Abu Nawas merasakan hari-harinya berlalu dengan cepat, karena dia harus menciptakan jalan yang aman bagi dirinya dari Algojo baginda Raja. Berbeda dengan teman-temannya, yang merasakan waktu berjalan dengan lambat karena mereka tidak sabar menanti pertaruhan yang mendebarkan itu. Persiapan-persiapan di halaman istana sudah dimulai. Raja ingin pesta jamuan nanti meriah, karena baginda Raja mengundang raja-raja dari negeri sahabatnya. Ketika hari yang dijanjikan sudah tiba, semua tamu undangan telah datang kecuali Abu Nawas yang masih belum terlihat di tempat jamuan. Teman-teman Abu Nawas merasa kecewa ketika mereka menyaksikan dari jauh Abu Nawas tidak datang ke pesta jamuan. Namun beberapa saat kemudian ternyata Abu Nawas datang, dan karena terlambat maka Abu Nawas duduk paling belakang. Ceramah-ceramah yang mengesankan mulai disampaikan di dalam jamuan tersebut, dan kemudian dilanjut dengan pidato dari Raja. Setelah selesai menyampaikan pidatonya, Raja melihat Abu Nawas duduk di belakang di bagian yang tidak ada karpetnya, karena merasa heran, akhirnya dia bertanya. "Mengapa kamu tidak duduk di atas karpet?" tanya Raja. "Paduka yang mulia, hamba haturkan terima kasih atas perhatian baginda, hamba sudah cukup bahagia duduk di sini," ujar Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, majulah dan duduk di atas karpet, nanti pakaianmu kotor karena duduk di atas tanah," ujar Raja menyarankan. "Ampun tuanku yang mulia, sebenarnya hamba ini sudah duduk di atas karpet," tegas Abu Nawas. Raja merasa bingung mendengar pengakuan Abu Nawas, karena dia melihat Abu Nawas duduk di atas lantai. "Karpet mana yang kamu maksudkan?" tanya baginda Raja. "Karpet hamba sendiri yang mulia, sekarang hamba kemana-mana selalu membawa karpet," jawab Abu Nawas. "Tetapi, sejak tadi, aku tidak melihat karpet yang kamu bawa." Raja semakin kebingungan. "Baiklah yang mulia, kalau memang ingin tahu maka dengan senang hati hamba akan menunjukkan kepada yang mulia," ujar Abu Nawas sembari mendekati Raja. Setelah cukup dekat dengan Raja, Abu Nawas pun menungging dan menunjukkan potongan karpet kecil yang dia tempelkan ke bagian pantatnya. Abu Nawas seolah-olah memantati Raja, melihat ada potongan karpet di bagian pantat Abu Nawas, Raja pun tidak bisa menahan tawa yang juga diikuti oleh para tamu undangan. Sementara itu, teman-teman Abu Nawas yang menyaksikan kejadian itu merasa kagum kepada Abu Nawas,
dan mereka memberikan hadiah 100 keping emas kepadanya. Akhirnya Abu Nawas pun mampu memenangi tantangan teman-temannya itu. Alhasil teman Abu Nawas pun harus mengakui kecerdikan Abu Nawas. Mereka pun harus memberi hadiah yang telah mereka janjikan kepada Abu Nawas kala itu, dan Abu Nawas pun sangat gembira. Maka kawan-kawan semua jangan lupa subscribe channel ini, dan tekan loncengnya, supaya mudah mendapatkan kisah inspirasi Abu Nawas, dan kisah populer Islami terbaru. Admin pamit dulu, sampai jumpa kembali.